Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan tentang makom-makom sufi menurut Risalah Al-Qusairiyah. Tahap yang ke-36 adalah kewalian. Salah satu syarat kewalian adalah Allah melindunginya dari mengulang dosa-dosa. Sebagaimana syarat Nabi adalah dia terjaga dari segala dosa atau maksum. Tidak boleh menyadari bahwa dirinya wali. Ia harus selalu introspeksi dengan pandang penuh hina. Jika suatu karomah terjadi, ia takut jika karomah tersebut merupakan godaan. Lalu ia harus meningkatkan kondisi batinnya secara lebih efektif daripada banyaknya rasa takut itu sendiri. Dia tetap konsisten pada kekinian perilakunya. Apakah kamu ingin menjadi wali Allah? Jangan inginkan harta kekayaan duniawi atau ukhrawi. Kosongkan dirimu untuk Allah saja. Palingkan mukamu kepadanya saja, agar dia berpaling kepadamu dan menjadikanmu walinya. Kadang-kadang seorang wali termasyhur kemana-mana, namun dia tidak tergoda oleh kemasyhuran itu. Sibuk dengan Allah, lari kepada Allah, hanya bercita-cita kepada Allah. Jika Allah berkehendak mengangkat salah seorang hambanya menjadi wali, maka dia membuka baginya pintu gerbang zikir kepadanya. Jika telah merasakan manisnya zikir, dia membukakan baginya pintu kedekatan. Lantas dinaikkan ke tahta kesukacitaan rohani. Kemudian dia ditempatkan Allah di atas tahta tauhid. Kemudian dibukalah tabir dan dimasukkan ke dalam rumah ketunggalan. Disibakkan baginya kebesaran dan keagungan ilahi. Manakala matanya memandang kebesaran dan keagungan, ia tetap tanpa dirinya. Pada saat seperti itu, si hamba menjadi panah. Setelah itu, dia berada dalam perlindungan Allah, bebas dari kecenderungan diri sendiri. Tahap 37, doa. Percayakan rahasia-rahasiamu kepada Allah. Kalau tidak, melihatlah kepadanya. Kalbu tidak, dengarkanlah ia. Kalau tidak bisa mendengarkannya, menunggulah di depan pintunya. Jika tidak satupun ini bisa dilakukan, katakanlah kepadanya apa kebutuhanmu. Saya ulangi, percayakan rahasia-rahasiamu kepada Allah. Kalau tidak, melihatlah kepadanya. Kalau tidak, dengarkanlah ia. Kalau tidak, menunggulah di depan pintunya. Jika tidak satupun ini bisa dilakukan, katakanlah kepadanya apa kebutuhanmu. Doa yang dekat terkabul adalah doa seketika, terpaksa dipanjatkan karena kebutuhan mendesak. Doa terbaik adalah doa yang dikobarkan dengan kesedihan, menghadap Allah dengan ungkapan rasa malu. Tahap ke-38, kefakiran. Kefakiran hakikatnya adalah seseorang tidak butuh lagi selain Allah. Dan tanda kefakiran adalah tidak adanya harta benda. Bila iblis dan tentaranya berkumpul, mereka bergembira karena 3 hal. Seorang muslim membunuh sesama muslim,
seorang yang mati dalam keadaan kafir, dan sebuah hati yang menyimpan ketakutan pada kemiskinan. Apa kemiskinan itu? Takut pada kemiskinan itu sendiri. Apa kekayaan itu? Rasa aman di sisi Allah. Keadaan miskin yang benar adalah jika si miskin tidak merasa puas dengan aspek manapun dari kemiskinannya selain dengan Allah yang dibutuhkannya. Cara paling baik bagi seorang hamba untuk menemui Tuhannya adalah dengan terus-menerus fakir kepada Allah dalam setiap keadaan, mematuhi sunnah dalam semua amal perbuatan, dan mencari rezeki dengan jalan yang halal. Seorang miskin dalam menjalani kemiskinannya dituntut minimal memiliki 4 hal. Ilmu yang akan menjadi perimbangannya, sikap zuhud yang akan mengendalikan dirinya, keyakinan yang akan menguatkan imannya, zikir yang akan membawakan kegembiraan jiwanya. Bukanlah kemiskinan atau kekayaan yang memiliki bobot di hari perhitungan. Hanya kesabaran dan syukurlah yang akan ditimbang. Jadi, kelak dikatakan orang ini bersyukur atau bersabar. Tahap yang ke-39, tasawuf. Tasawuf adalah memasuki setiap akhlak yang mulia dan keluar dari setiap akhlak yang tercela. Tasawuf adalah Allah mematikan dirimu dari dirimu dan menghidupkan dirimu dengannya saja, dengan Allah saja. Tanda sufi yang benar adalah dia menjadi miskin setelah kaya, hina setelah mulia, bersembunyi setelah terkenal. Si hamba berbuat sesuai dengan apa yang paling baik pada saat itu. Engkau tidak memiliki apapun, tidak pula dimiliki oleh siapapun. Tasawuf adalah zikir bersama, ekstasi yang disertai penyimakan dan tindakan yang didasari sunnah. Tasawuf adalah duduk bersama Allah tanpa hasrat. Sufi adalah manusia yang menyimak pendengaran dan yang mengutamakan sebab-sebab yang diridhoi. Dia tiada setelah ketiadaannya. Setelah cacat-cacatnya hilang, cacat-cacat itu tidaklah akan kembali, dan tidak pula tidak ada setelah keberadaannya. Dia sibuk bersama Allah saja, tidak gugur karena gugurnya. Seluruh peristiwa dunia tidak mempengaruhinya. Sekali lagi, dia sibuk bersama Allah saja, tidak gugur karena gugurnya makhluk. Seluruh peristiwa dunia tidaklah mempengaruhinya. Tahap ke-40 adalah adab. Seorang hamba akan mencapai sorga dengan mematuhi Allah, dan akan mencapai Allah dengan adab menaatinya. Tidak menggaruk hidung dalam sholat, tidak mau bersandar dengan apapun jika duduk, tidak melonjorkan kaki satu kali pun. Adab yang lebih mendekatkan kepada Allah, ma'rifat mengenai ketuhanannya, beramal karena patuh kepadanya, bersyukur kepadanya atas kesejahteraan darinya, serta bersabar dalam menjalani penderitaan. 3 kategori manusia dalam menjalankan adab. 1. Manusia duniawi adalah orang yang memprioritaskan fasih bahasa Arab, hafal ilmu-ilmu, doa-doa, dan lain-lain. 2. Manusia religius. Ia memprioritaskan olah jiwa, mendidik fisik, menjaga batas-batas yang ditetapkan Allah, dan meninggalkan hawa nafsu. Dan yang ketiga, kaum terpilih atau ahlul
hususia, peduli pada pembersihan hati, menjaga rahasia, setia kepada janji, berpegang pada kekinian, tidak memperhatikan bisikan-bisikan sesat, menjalankan adab pada saat memohon dan dalam tahapan-tahapan kehadiran dan takorup. Manakala cinta telah menghujam sang pencinta, adab menjadi keniscayaannya. Jika cinta sang pencinta telah benar, ketentuan-ketentuan mengenai adab telah gugur. Tahap yang ke-41, bepergian. Hendaknya cita-citanya tidak melampaui langkahnya. Bila di mana saja hatinya ingin berhenti, di sanalah tempat tinggalnya. Seorang musafir butuh 4 hal dalam bepergian. Ilmu sebagai pertimbangannya, warok sebagai pagarnya, kerinduan yang membebaninya, dan akhlak yang menjaganya. Tahap ke-42, persahabatan. Aku tidak pernah melihat cacatmu, karena aku melihatmu dengan mata kecintaan. Sehingga aku selalu memandangmu dengan mata pandangan kebaikan. Tanyakan saja pada selain diriku tentang cacatmu. Tahap ke-43, tauhid. Tahap ke-44, keluar dari dunia, datang kepada orang yang diharapkan kebaikannya lebih baik daripada menetap bersama orang yang tidak percaya keburukannya sendiri. Sekali lagi, datang kepada orang yang diharapkan kebaikannya adalah lebih baik daripada menetap bersama orang yang tidak percaya keburukannya sendiri. Tahap ke-45, makrifat. Makrifat adalah sifat dari orang yang mengenal Allah melalui nama-nama serta sifat-sifatnya dan berlaku tulus kepada Allah dengan muamalatnya. Kemudian mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang rendah dan cacat. Terpaku lama di pintu rohani, senantiasa iktikaf dalam hatinya. Kemudian dia menikmati keindahan dekat hadirat Allah yang mengokohkan ketulusan dalam semua keadaannya. Memutus segala kotoran jiwanya, dan dia tidak mencondongkan hatinya kepada pikiran apapun selain Allah, sehingga ia menjadi orang asing di kalangan makhluk. Ia menjadi bebas dari bencana dirinya, bersih dan tenang, senantiasa abadi dalam sukacita bersama Allah dalam munajatnya. Di setiap detik senantiasa kembali kepada Allah, senantiasa berbicara dari sisi al-haq melalui pengenalan rahasia-rahasia Allah. Ketika Allah mengilhaminya dengan membuatnya menyadari rahasia-rahasia Allah akan takdirnya, maka pada saat itu ia disebut arif dan keadaannya disebut makrifat. Siapa yang lebih makrifat kepada Allah, semakin dia takut kepadanya. Aku tidak bisa memuji Allah sepenuhnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Makrifat mendatangkan rasa malu dan sikap pengagungan, sebagaimana tauhid mendatangkan keridhaan dan kepasrahan kepada Allah. Tanda seorang arif ada 3. 1. Cahaya makrifatnya tidak meniup cahaya waroknya. 2. Tidak percaya pada pengetahuan batin bila merusak hukum-hukum lahir. 3. Melimpahnya rahmat Allah kepadanya, tidak mendorongnya untuk merobek tirai yang menutupi kehormatan Allah. Tahap ke-46, cinta, mengutamakan sang kekasih di atas semua yang dikasihi, yaitu Allah. Ketakutan bila berlaku kurang hormat ketika menegakkan baktinya, menghindari kelalaian dalam semua keadaan. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari. Tahap ke-47, rindu, mencintai kematian dengan hati yang ringan, membebaskan tubuh dari hawa nafsu.
Tahap ke-48, menjaga perasaan hati guru atau syekh. Tahap ke-49, simak. Manusia dalam simak terbagi 3 kategori. 1. Berupaya menyimak atau mutasami, menyimak dengan waktu. Yang kedua, menyimak penuh perhatian atau mustami, menyimak dengan kondisi rohani. Yang ketiga, pendengar atau sahami, menyimak dengan Allah. Sepanjang hatimu disatukan dengan Allah, maka tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Demikian tahap-tahap makom-makom para sufi menurut risalah Al-Qusairiyah. Ini adalah poin-poin terakhir. Pada video yang akan datang, kita akan membahas tentang pamungkas dari risalah Al-Qusairiyah, yaitu tentang karomah dan mimpi. Mungkin akan juga dilengkapi dengan beberapa nasihat sufi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.